Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anandaku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga Ananda beserta ayah dan bundanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, hari ini hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 kita akan membahas lagi masih tema 1, namun dengan subtema kedua yaitu hidup rukun di sekolah. Nah, yang akan kita bahas adalah mengenai kalimat ajakan. Teman anak-anakku pada tahu nggak nih kalimat ajakan? Nah, simak terus ya videonya. Hari ini kita akan khusus belajar mengenai kalimat ajakan. Nah, sebelumnya mari kita baca percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata, "Dok, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Edo pun menjawab, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Udin, "Boleh saja Dok, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Edo, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor." Udin pun menjawab, "Tidak apa-apa Dok, ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, kalau Ananda perhatikan, di dalam cerita tersebut terdapat kalimat ajakan. Nah, jadi kalimat ajakan itu adalah kalimat untuk mengajak seseorang, mengajak untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Nah, di dalam kalimat ajakan itu biasanya mengandung kata ajakan. Contoh kata ajakan adalah yuk, mari, dan ayo. Oh, jadi kalimat ajakan itu adalah kalimat untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ayo hidup sehat. Mari kita belajar menabung. Pergi ke perpustakaan yuk. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat ajakan. Untuk lebih jelasnya, simak terus videonya. Jika kita menulis kalimat ajakan, harus diakhiri tanda seru. Nah, ini nih tanda seru itu seperti ini adik-adik. Jadi ketika kalian menulis kalimat ajakan, di akhir kalimatnya harus diakhiri dengan tanda seru. Kalimat ajakan yang ada dalam percakapan tadi. Nah, kita mau cari tahu nih adik-adik. Dalam percakapan Udin dan Edo tadi ada kalimat ajakan. Kalian harus tahu bahwa kalimat ajakan itu ada kata ayo atau mari, lalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, kita mau cari nih, di percakapan ini ada berapa ya kalimat ajakannya? Yang pertama, kira-kira adik-adik menemukan di mana ya? Ya, inilah yang pertama. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, berikutnya ada, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Ini juga kalimat ajakan. Setelah itu, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, di sini adalah kalimat ajakan karena ada apa? Ada kata ayo. Nah, ketika kamu mengajak temanmu bermain dengan kata ayo, berarti kalian sudah mengucapkan kalimat ajakan, ya. Amati gambar di bawah ini. Nah, kita amati dulu. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, ini ada 3 gambar. Kita disuruh mengurutkan adik-adik sehingga membentuk sebuah cerita. Kira-kira yang nomor 1 urutan gambarnya yang mana? Ayo, gambar pertama, kedua, atau ketiga nih? Kalau dilihat percakapannya, yang gambar pertama itu setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, di sini juga ada kalimat ajakan nih, ada kata mari. Mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Lalu gambar yang berikutnya adalah gambar mereka bermain kelereng. Lalu gambar yang terakhir ada percakapannya.
Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, ini ada kata ajakan dari Udin mengajak si Made. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, kira-kira kalau diurutkan mana yang pertama? Ya, yang pertama adalah gambar yang paling bawah sendiri. Lalu setelah itu gambar yang mana adik-adik kalau dibuat cerita? Apakah langsung merapikan tempat bermainnya? Tidak, mereka pasti bermain dulu kan? Nah, berarti urutan kedua adalah gambar ini. Dan urutan ketiga, ya gambar ini. Kalau disusun ceritanya, Udin mengajak Edo dan Made bermain kelereng. Lalu mereka bermain kelereng di gambar kedua. Setelah selesai bermain kelereng, mereka merapikan tempat untuk menjaga kebersihan. Nah, ini kalau diurutkan seperti itu adik-adik. Anandaku, itulah tadi pembahasan mengenai kalimat ajakan. Insya Allah bisa pada paham ya. Nah sekarang ketika kita mengajak orang lain, kita harus memperhatikan etikanya nih. Adabnya mengajak orang lain itu seperti apa? Nah yang pertama, gunakan kalimat yang sopan. Yang kedua, ucapkan dengan lafal yang jelas. 3. Jangan memaksakan kehendak sendiri. Yang terakhir, gunakan kata ajakan yang tepat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah itulah tadi pembahasan kita di hari ini mengenai kalimat ajakan. Hari ini kita udah belajar nih kalimat ajakan itu seperti apa, kemudian contoh kata-katanya itu seperti apa, bagaimana penulisannya. Nah semoga kita bisa mengamalkannya nih dengan baik. Nggak lupa kita juga udah belajar gimana nih etikanya atau adabnya ketika kita mengajak orang lain. Nah, jangan lupa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih Ayah Bunda yang selalu setia mendampingi Ananda untuk belajar pada hari ini. Semoga Ayah Bunda dan Ananda selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Semangat terus belajar di rumah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.